من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita panjatkan puja beserta puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya lah, dengan taufik karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat menjalankan ibadah kita pada subuh kali ini, yaitu sholat subuh secara berjamaah di masjid yang penuh dengan berkah ini. Para jamaah, tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita berusaha untuk terus bersolawat kepada beliau, mengingat terus beliau, itu adalah tanda dari tanda-tanda bahwasanya kita ini berusaha untuk benar-benar mengikuti beliau, mencintai beliau, sehingga dengan dasar cinta dan kita mengikuti sunnah Nabi SAW, insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita dengan Nabi kita SAW di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengaku kita taat atau cinta kepada Allah, maka ada konsekuensi yang mesti kita jalankan. Konsekuensi tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung di dalam Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, diajak bicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila mereka, kalian, yang dimana di saat itu turunkan kitab yaitu Al-Quran ini kepada Nabi dan para sahabatnya, kalian jika benar-benar tuhibbunallah, benar-benar cinta, benar-benar cinta, ya, karena sekedar cinta saja banyak yang mengaku, namun yang benar-benar ini, ya, terkadang para jamaah hanya sedikit dari manusia. Nah, orang yang benar-benar cinta kepada Allah ini disebutkan oleh Allah, katakan kepada mereka, kepada manusia, kalau benar-benar mereka cinta kepada Allah, maka konsekuensi cinta kepada Allah itu harus melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan para jemaah sekalian? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka konsekuensi kita cinta kepada Allah harus ngikutin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikuti saya. Ya, jelas sekali. Ya, ikuti Nabi. Baru yuhibbukumullah, barulah cinta, pengakuan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sekedar mengaku cinta tapi tidak dibalas oleh Allah, percuma. Ya Allah, saya cinta kepadamu ya Allah, tapi Allah tak balas cinta kita. Ya, apalagi misalnya kalau Allah, ya, tidak pedulikan, ya,
Saya tak peduli dengan kamu. Apa yang terjadi tidak ada artinya cinta kita tersebut. Dan konsekuensi itu para jamaah sekalian, ya, ada pada mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalam hal-hal yang wajib, yang harus dilakukan, ya. Walaupun ada juga yang bersifat sunnah atau yang tidak harus dikerjakan, tapi pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sunnah, tapi Allah akan tetap memberikan pahala yang sangat besar sekali bagi orang yang mampu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman yang penuh keterasingan ini, ya, asing para jamaah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bada'al Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Islam ini para jamaah sekalian akan terlihat asing. Ya, Islam muncul dalam keadaan asing awalnya. Makanya para jamaah sekalian, dahulu ketika Nabi pertama kali dakwahkan Islam, apa isinya? Yaitu jangan nyembah-nyembah lagi selain Allah, jangan bersumpah dengan selain Allah, jangan lagi ngambil perantara. Wahai Uzza, tolong sampaikan ke Allah, saya kepengen menikah. Tolong sampaikan kepada Lata, saya kepengen cepat punya anak. Sudah tidak boleh lagi seperti itu. Nabi dakwahkan. Apa yang dijawab oleh suku Quraisy atau suku Arab saat itu? Menolak keras. Kenapa para jamaah asing? Ya, asing di awal Islam itu. Ya, ketika Nabi mendakwakan Islam itu sangat-sangat ditolak mentah-mentah Nabi itu. Hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti Nabi, saking, ya, asingnya Islam ini. Dan Nabi SAW sebutkan, ya, kelak akan kembali asing agama ini. Islam ini akan kembali asing. Apalagi setelah sepeninggal Nabi, ya. Jangan pun di zaman kita sekarang ini para jamaah sekalian, sepeninggal Nabi saja, ya, itu Islam itu sudah mulai, ya, banyak perselisihan para sahabat, ya, ada yang berbeda pendapat, ya, apalagi yang di Madinah dengan yang di Kufah, yang di Syam itu sudah, ya, beda-beda sampai terjadi, ya, pertumpahan darah dahulu. Itu semua setelah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai zaman kita ini para jamaah, ya, sampai zaman kita ini Islam itu sangat asing sekali. Kecuali para jamaah sekalian, hanya orang-orang tadi yang mau benar-benar mengikuti Nabi. Makanya Nabi itu telah berwasiat kepada kita semua. Wasiat Nabi kepada kita itu, ya, taraktu fikum amroin. Saya telah tinggalkan dua pusaka kepada kalian. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Tidak akan pernah kalian tersesat selama-lamanya selama benar-benar, ya, kalian, ya, berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut. Apa dua pusaka tersebut? Alkitab wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau telah sebutkan jauh-jauh hari memang. Ya, makanya ketika Nabi meninggal, ya, Umar bin Khattab itu sampai mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidaklah mati. Nabi Muhammad itu hanya seperti, ya, Nabi Isa yang diangkat ke langit sebentar, nanti datang lagi. Ya, akhirnya datang
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau datangin karena waktu itu beliau tidak di Madinah, pasnya di kota Madinah, enggak, ada sekitar agak jauh, yaitu Sanah di tempat beliau. Nah, beliau datang masuk ke rumah Nabi SAW, mencium Nabi, membuka tirai membuka kain yang ditutup ketika Nabi telah meninggal itu. Beliau ciumin Nabi sambil menangis. Akhirnya beliau keluar, ya, keluar di saat manusia itu mengurumuni Umar bin Khattab. Tidak ada yang yang percaya bahwasanya Nabi itu meninggal, ya, karena Umar bin Khattab tegas mengatakan, barang siapa yang menganggap Nabi ini meninggal, saya akan penggal kepalanya. Saking kerasnya Umar bin Khattab. Ya, ini kalian ini apakah mau menjadi orang-orang yang munafik setelah Nabi meninggal? Umar bin Khattab. Akhirnya keluarlah Abu Bakar menenangkan semua. Tolong duduk semuanya. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Akhirnya duduk semua orang-orang kecuali Umar bin Khattab. Tidak mau duduk. Ya. Akhirnya disampaikan ayat yang seakan-akan para sahabat itu baru mendengar hari itu, padahal sudah sering. Karena saking ibaratnya kaget Nabi itu meninggal, kayak kaget, kayak lupa gitu ayat ini, ya, ayat yang dimana menyebutkan bahwasanya Nabi itu adalah manusia biasa dan telah ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka juga telah meninggal, telah pergi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW pun meninggal juga. Akhirnya barulah mendengar ayat tersebut, tersadar Umar, langsung lemas kaki beliau turun. Ya, kata Abu Bakar, ada pesan yang paling penting sekali yang mesti kita camkan ketika beliau menyampaikan. Lihat pesan Abu Bakar yang telah paham benar-benar pesan Nabi. Karena ya, jangan sampai orang ini salah, ya, seperti sebagian orang, ya, yang dia hanya perhatikan hanya bagaimana bisa menempelkan namanya dengan nama Nabi, tapi dalam hal wasiat ini tidak terlalu dihiraukan. Apa kata Abu Bakar saat terakhir? Beliau katakan, wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah, bayangkan, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah meninggal, telah wafat. Artinya tak boleh lagi, tidak boleh lagi kita minta lagi kepada Nabi, sudah mati. Makanya para sahabat dahulu, para jamaah, kalau sudah musim kemarau, apa yang mereka lakukan? Datang kepada Nabi. Wahai Nabi, tolong doakan kami agar turun hujan. Doalah Nabi. Apalagi Nabi ini kalau sudah berdoa mustajab sekali. Ya, sekali berdoa langsung turun. Ya, kalau kita berkali-kali berdoa, wallahu a'lam. Ya, masya Allah. Wallahu a'lam kalau kita yang berdoa. Ya, makanya terkadang ketika kita berdoa, ya, belum kunjung dikabulkan. Beda dengan orang-orang yang memang mustajab doanya. Nabi dimintai doa oleh para sahabat. Nabi, tolong doakan, ini kering kerontang sudah, ini tak ada lagi air sudah. Ya, susah sudah kita ini. Akhirnya Nabi berdoa. Berdoa turunlah hujan. Ya, setelah turun hujan datang lagi sahabat. Nabi, tolong doakan lagi. Ini kelebihan hujannya. Ya, kelebihan air. Banjir sudah ini. Akhirnya ada Nabi lagi berdoa. Ya Allah, tolong jangan turunkan hujan di perkotaan, perkampungan. Turunkan saja di di kebun-kebun, di lembah-lembah, agar airnya bisa tersimpan di situ. Akhirnya berhenti hujan di perkotaan, di perkampungan. Lihat para jamaah sekalian,
para sahabat benar-benar paham dengan pesan Nabi. Setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi yang berdoa kepada Nabi, minta doa kepada Nabi. Wahai Nabi, datang kuburan beliau. Ya, tidak ada satupun para sahabat. Ya, mereka beralih dari Nabi Muhammad kepada paman beliau. Ya, paman Nabi SAW yang terkenal juga mustajab doanya. Ketika ada permasalahan hanya datang ke paman Nabi. Ya, datang kepada paman Nabi berdoa untuk seperti yang mereka lakukan kepada Nabi ketika hidup. Makanya pesan Abu Bakar tadi sangat dipahami oleh para sahabat, para jamaah sekalian. Ya, nah Abu Bakar mengatakan tadi, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal. Artinya tidak boleh lagi kita nyembah lagi, minta doa lagi kepada Nabi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia, bikin perantara nama orang-orang soleh agar tersampaikan doanya kepada Allah. Tidak boleh lagi, kata Abu Bakar. Ya, tidak boleh kayak gitu lagi. Nabi ini telah meninggal. Ya. Terus apa lanjutannya? Beliau katakan, dan barang siapa yang menyembah Allah, nah ini tauhidnya jemaah. Abu Bakar menyampaikan pesan yang telah diajarkan oleh Nabi selama 13 tahun di Mekah dahulu. Ya, beliau itu dakwahnya di Mekah, tauhid toh. Zakat, puasa itu turun di mana? Di Madinah turunnya. Syariat zakat itu, syariat puasa itu turun di Madinah 2 tahun setelah hijrah, 2 Hijriah. Ya, kalau sekarang 1445 Hijriah, udah 1000 lebih tahun sudah. Dulu turun syariat zakat dengan puasa itu 2 Hijriah. Setelah Nabi hijrah, 2 tahun setelahnya baru turun syariat puasa dan zakat. Ya. Nah, di sini ya Abu Bakar menyebutkan jangan kalian nyembah Nabi, dan sembahlah Allah. Karena apa? Karena Allah itu Maha hidup. Pesan yang sangat dalam sekali pada jemaah untuk berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Nabi. Sesungguhnya itulah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ya, oleh karenanya para jemaah sekalian, pesan Nabi itu benar-benar sangat dalam sebenarnya bagi orang-orang yang kepengen hidup bahagia di akhir zaman ini. Ya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa diotak-atik para jemaah. Ya, para jemaah sekalian, ya, memang ada perkara-perkara yang perlu dipahami, ya, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, karena memang Allah juga memerintahkan untuk memahami Al-Quran dan hadis ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya, ya, Nabi itu ketika menyebutkan fa'alaikum bisunnati, ketika beliau menyebutkan nanti, ya, man ya'is minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku, setelah sepeninggal saya, setelah saya meninggal, maka fasayarah khilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan banyak perselisihan. Dan itu pasti, ya, karena sudah tidak ada lagi orang tempat mengadu. Apa jalan keluar yang dikasihkan oleh Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguh sunnahku. Dan Nabi juga menyebutkan wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, yaitu sunnahnya para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini, para jamaah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling benar-benar mengikuti Nabi. Makanya dijadikan teman atau sahabat Nabi. Ya, kalau zaman sekarang ini kadang, coba saya itu dihidupkan di zaman Nabi, saya jadi sahabat Nabi. Oh, masya Allah. Ya, coba saya dihidupkan di zaman Nabi itu, wah, saya pasti jadi sahabat Nabi. Weh, bangga sekali kamu ya. Masya Allah. Apa pede sekali kalau kita bahasakan sekarang itu. Pede ya. Khawatirnya pas dihidupkan di zaman Nabi, ente malah jadi temannya Abu Jahal.
Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena tidak kuat imannya mengikuti Nabi. Bayangkan para jamaah sekalian, sahabat itu, ya, ngerinya bagaimana mereka benar-benar mengikuti Nabi itu ditaruh di padang pasir yang panas luar biasa. Kalau yang pernah ke Saudi pasti tahu lah, kalau pas musim panas itu dulu dengan sekarang itu udah beda. Kalau dulu kan belum modern, kalau sekarang kan udah ada mobil, AC. Dulu udah ada AC yang kayak sekarang ini. Panasnya panas full. Nah, kayak di Madinah sekarang AC-nya full. Dulu nggak ada AC-AC-an, panas-panas luar biasa. Itu sahabat para jamaah dulu demi mempertahankan ajaran nabinya itu ditidurin di atas ini, di atas padang Sahara yang panasnya luar biasa, pas lagi musim panasnya itu, yang dimana diceritakan oleh orang-orang yang pernah ke sana kalau pas musim panas itu diletak telur di atas aspal itu, matang telurnya, luar biasa panasnya. Itu panas dulu di sahabat itu ditidurin di situ, taruh lagi batu di atas perutnya. Wah, kita coba bayangkan kalau kita diuji seperti itu, belum lagi ada yang dicambuk tiap hari itu dicambuk. Demi apa para jamaah? Demi ikuti Nabi. Karena saat itu para jamaah kebanyakan orang itu tidak suka Islam. Jangan bayangkan, wah seperti sekarang nih. Sekarang sudah banyak Islam, enak. Kalau dulu masih sedikit, ya, masih sedikit. Di Eropa, di Asia sini belum ada mungkin Islam. Nggak tahu apa ajaran dulu di sini. Masih sibuk dengan ajaran nenek moyang di sini. Ya, belum ada Islam. Kalau sekarang sudah banyak. Wah, saya coba hidup di zaman Nabi. Wah, sahabat Nabi saya. Iya, sekarang udah banyak. Kalau kayak dulu masih sedikit para jamaah sekalian, berat mengikuti Nabi, ya. Oleh karenanya mereka itu, para sahabat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menemani Nabi karena orang terbaik, ya, orang terbaik para jamaah, ya. Bahkan ada yang digergaji, ya, ada yang dicelupkan, dicelupkan pada jamaah, celup di di minyak yang kuali yang dimanas itu dipanaskan, sudah mendidih. Itu sahabat itu ketika ngantar surat untuk biar masuk Islam, raja-raja itu ada yang tidak terima, akhirnya ditangkap, dicelupkan di untuk sabar mereka. Tidak ada tidak ada keluh kesahnya. Itulah orang-orang terbaik. Makanya kenapa di antara hikmahnya Allah menjadikan pemahaman dari para sahabat, karena mereka ini paling hati-hati para jemaah, paling hati-hati dalam memahami Al-Quran dan hadis ini. Makanya para ulama menjelaskan di dalam memahami Al-Quran dan hadis ini ada namanya tafsir. Ya, tafsir itu kalau kita baca para jemaah itu pemahaman dari para sahabat semua itu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa tafsiran dari Ibnu Abbas? Apa tafsiran dari Ibnu Umar? Kayak gitu. Ya, ayat ini dijelaskan maksudnya kayak gini-gini, sesuai dengan yang disebutkan oleh para sahabat. Hadis juga sama seperti itu. Para ulama-ulama yang hidup setelahnya, tabi'in belajar sama sahabat. Kemudian kebalikan setelahnya lagi, atba'ut tabi'in belajar dengan muridnya sahabat. Itu turun. Makanya ketika hadis itu para jamaah, kita itu hanya baca isinya aja sekarang. Kayak kita baca man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu cuma isinya toh. Kalau kita baca sanadnya, kalau bahasa orang hadis itu dari Abu Hurairah, dari misal dari paling atas dari Abu Hurairah terus ke tabi'in ke atba'ut tabi'in. Itu namanya terus panjang itu namanya. Sampai nanti di zaman-zaman para ulama, nanti ujungnya nyampe di sahabat, kemudian Nabi. Itu rentetan semua. Makanya para ulama itu sebut, kalaulah dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sanad ini ada di dalam ilmu hadis, maka Islamnya akan rusak. Kenapa orang akan suka ngomong dia sendiri? Makanya sekarang mudah diketahui hadis dhaif, hadis palsu, karena bisa dilihat dari jalur tadi.
Ya, makanya di dalam periwayatan hadis itu tidak sembarangan. Ya, orang yang hafalannya lemah saja itu hadisnya bisa lemah. Ya, orang yang kadang pelupa, ya, riwayatkan hadis, wah ini pelupa orang yang ini, kata para ulama, wah ini kayaknya diragukan hadisnya. Gitu, saking bagaimana Islam ini benar-benar dijaga. Itulah para jamaah sekalian, bagaimana Allah menjadikan para sahabat ini sebagai panutan juga untuk kita memahami agama Islam ini. Nah, para jamaah sekalian di dalam Ramadan ini juga ada beberapa yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui rentetan tadi sanad itu yang panjang, ya, sampailah kepada kita juga pada zaman sekarang ini. Alhamdulillah. Ya, sekarang tinggal kita mau ngikut atau tidak saja. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, lebih modern lagi, lebih bagus lagi, ya, lebih mudah mempelajari. Cuman semangatnya aja sekarang, zaman sekarang yang kurang. Tapi dalam segi kemudahan itu luar biasa, dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan dengan teknologi ini kita memahami, mudah belajarnya. Ya, yang diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu al-julusu fil masjid hatta tatlu'us syamsi. Ya, hatta tatlu'us syamsu. Yaitu duduk di masjid sampai terbit matahari. Ini diantara contoh dari Nabi, walaupun ini tidak harus, ya, tidak wajib hukumnya, tapi pahalanya masya Allah luar biasa. Terkadang amalan sunnah itu para jamaah sangat besar sekali pahalanya, sangat besar, ya, amalan sunnah sangat besar. Apa kata Nabi SAW? Karena Nabi SAW, dahulu Nabi SAW idza shallal ghada, apabila beliau salat subuh ayul fajr, jalasa fi musallahu hatta tatlu'us syams. Nabi itu biasa kalau sudah bulan Ramadan, biasa atau di luar bulan Ramadan, beliau kalau sudah sholat fajar, beliau duduk dulu di masjid. Duduk di masjid, ya, sampai beliau sambil berzikir, sambil baca Quran, sambil yang lain-lain, ya, sampai tatlu'us syams, sampai terbit matahari. Ya. Kemudian beliau sambil mengatakan kepada para sahabat, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa sholat fajar atau sholat subuh secara berjamaah. Ingat, secara berjamaah, ya. Sholat sendiri di rumah itu karena uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak boleh sholat di rumah, harus sholat di masjid para jamaah sekalian laki-laki. Kemudian summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk di masjid sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, atau yang disebut dengan sholat syuruk. Nanti di waktu syuruk sebentar lagi ini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Ya, Nabi mengatakan, maka orang yang sholat 2 rakaat, ya, setelah sholat subuh berjamaah, duduk di masjid, zikir, baca Quran dan lain sebagainya, belajar dan lain sebagainya, yang semisalnya yang bermanfaat di masjid, maka setelah itu ketika datang waktu syuruk dia sholat 2 rakaat, maka pahala dia, ya, pahalanya para jemaah, Allah balas pahalanya seperti orang yang melakukan haji plus umroh. Kalau kita sekarang, kalau kita pergi haji itu haji tamattu. Haji tamattu itu haji plus umroh. Dapat dua-duanya itu tamatan. Bayangkan, sempurna, disebutkan 3 kali sempurna 3 kali lipat. Ya, disebutkan ulang-ulang. Kenapa? Karena saking sempurnanya ini pahalanya. Jangan juga salah paham. Oh, berarti tak perlu lagi pergi haji, ya? Tak perlu lagi pergi umrah lagi. Enak sudah, kita haji di sini aja lah, di masjid atau di mushola al-khair. Aman sudah ini. Setiap hari bisa haji plus umrah berarti ini.
Ya, lain lagi, ya, lain. Karena memang ini pahala saja yang kita dapati, ya, pahala. Tapi kalau perbuatan secara rukun, secara syarat-syaratnya itu ada juga yang ke Mekah sana, bukan ke Iran, ya. Ada yang salah nanti pergi ke Karbala pula atau ke Iran, ya, pergi haji. Soalnya sekarang ada yang salah paham juga. Ya, nanti ada yang salah paham, lebih bagus, lebih baik kita ke pergi umroh ke sana, pergi haji ke Karbala. Ini bahaya ini. Tidak ada faedah yang ke sana pada jemaah. Tidak ada disebutkan oleh Nabi, ya. Kecuali Nabi itu jelaskan, nanti kalau sepeninggal saya nanti, kalau kalian mau haji ke Mekah. Ya kalau tidak bisalah haji ke Karbala. Tidak ada hadis yang kayak gitu. Mau cari sejauh mana kecuali hadis palsu. Kalau hadis palsu ada, ya. Hadis palsu, hadis dhaif itu banyak berselewengan. Ya, kalau yang menyebutkan seperti itu. Tapi kalau hadis sahih yang benar-benar sahih maka tidak ada. Ya ini pahalanya luar biasa para jamaah. Padahal ibaratnya kalau kita hitung-hitung sebentar saja sih kita duduk di masjid itu. Paling berapa menit, apalagi kalau sekarang ini kan selesai sholat itu sekitar jam setengah 6 kalau nggak salah itu. Jam setengah 6 lebih. Nah itu paling cuma setengah jam lebih sudah suruk sudah. Nah, tinggal kita sholat udah dapat pahala haji, dapat pahala umroh. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pahala haji? Ya, pahala haji itu ya man laisa jazaan li hajjin mabrur illal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat hadis nabinya, tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur. Ya, haji mabrur itu haji yang benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi, ya. Jangan pergi haji nanti gunting-gunting kain Ka'bah. Wah, dapat alhamdulillah. Taruh di kantong. Wah, berkah ini. Insyaallah tambah lancar rezeki pulang kampung nanti. Ya, subhanallah. Belum lagi nanti tulis surat. Nah, sholat di di dekat kuburan Nabi, di di Madinah, di masjid yang dekat dengan masjid itu ya. Raudhah. Di Raudhah. Sholat dari situ, kirim surat ke Nabi. Kirim surat, kesempatan ini kebetulan lagi dekat-dekat dengan Nabi ini kirim surat. Masya Allah, kirim surat. Ada tulis surat. Nabi tolonglah pokoknya disebutkan keinginan di situ, kirim surat, masukin di lebar. Walaupun di situ kadang dilarang oleh haram kata karena petugas. Tidak boleh memang haram, ya, tidak boleh yang kayak gitu itu, karena Nabi sudah meninggal, tidak boleh. Tapi orang yang tidak mau tahu, terserah, mau haram atau mau apa terserah, saya lempar aja dulu. Ya ini karena tidak tahu tadi ajaran Nabi itu, ya. Yang penting lanjut aja gitu, ya. Ya memang kalau orang yang tahu agama bilang haram, tapi kalau tidak tahu agama ya lanjut aja lah. Ada haram-haram kayak gini, orang cuma saya sampaikan surat aja. Ya ini para jamaah. Oleh karenanya ya terkadang banyak orang itu masih belum paham, ya. Dan itulah pentingnya ilmu agama tadi. Kalau tidak diajarkan, tidak paham. Mana bisa langsung paham, tiba-tiba datang wahyu dari Allah. Paham ilmu agama, tidak bisa. Harus belajar, harus tahu, bertanya kepada orang yang lebih tahu ilmunya, ya. Oleh karena yang pada jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala haji itu tidak ada pahalanya kecuali jannah, surga. Dan ini dapat pahala haji plus umroh kalau kita sholat subuh berjamaah, zikir duduk sampai syuhur, dapat pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Allah benar-benar beli pahala yang sangat-sangat besar pada manusia. Cuma terkadang ya itulah
kita ngaku diri salah, banyak kekurangan kita memang, banyak kekhilafan. Makanya oleh karena itu kita mohon maaf kepada Allah. Jangan pernah bosan pada jemaah, kita minta maaf sama Allah itu. Ya, ini kadang kalau sudah banyak dosa orang tuh, tidak pantaslah saya ini kotor, saya masa saya minta kepada Allah yang maha suci, yang bagus gitu. Saya mau masuk masjid aja, aduh, merasa diri itu kotor, aduh, tidak pantas. Mana ada kayak gitu? Itu syaitan, itu berarti jin itu. Ya, jin yang berikan was-was kayak gitu tuh. Pokoknya selama kita masih ada di dunia ini, terus kita berbaik sangka para jemaah. Berbaik sangka terus kepada Allah, walaupun banyak dosa, tetap minta ampun kepada Allah, berharap tetap masuk surga. Jangan berharap masuk neraka pula. Ya. Tetap masuk surga. Husnuzon kalau kita bilang tuh, tetap berbaik sangka. Oleh karena para jemaah yang dimuliakan, mungkin mudah-mudahan dengan amalan tadi, amalan yang mungkin yang ringan, ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Dan ada satu lagi para jemaah sebelum kita tutup, yaitu yang diajarkan oleh Nabi SAW juga, kalau bisa umroh di bulan Ramadan. Ini termasuk daripada yang dicontohkan Nabi, umroh di bulan Ramadan. Ini besar pahalanya para jemaah sekalian. Ya, luar biasa nih pahalanya. Apa kata Nabi SAW tentang pahala orang umroh di bulan Ramadan? Disebutkan annahu qol, bahwasanya Nabi SAW mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama persis, sama seperti orang haji. Orang haji kita sebutkan tadi pahalanya tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Surga langsung balasannya, ya. Itu orang umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji. Itu di luar bulan Ramadan para jemaah. Itu di luar bulan Ramadan Nabi sebutkan ini. Bagaimana kalau seandainya tambah di Ramadan, kemudian banyak lagi beramal sana, luar biasa pahalanya, luar biasa, ya. Makanya mudah-mudahan kalau ada kita rezeki, kalau ada kelapangan, ya, harta, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa ziarah ke sana, bisa melaksanakan umroh, terutama kalau bisa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya. Kalau memang nggak bisa, ya jangan sampai ditunda gara-gara nggak bisa di bulan Ramadan. Ya, saya nggak mau pergi umroh berarti kecuali di bulan Ramadan. Salah juga, nanti tidak pergi umroh jadinya. Pas bulan Ramadan ada aja halangannya, akhirnya nggak pernah umroh jadinya. Ya, sebaiknya di bulan Ramadan. Tapi kalau nggak bisa, ya di bulan lain, insya Allah besar juga pahalanya. Apalagi kalau sholat di sana benar-benar fokus ibadah di sana, insya Allah akan sangat bagus sekali pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan sedikit dari hidup kita ini, sisa-sisa umur kita yang tinggal sebentar lagi ini, ya. Mudah-mudahan Allah mengakhirkan hidup kita nanti. Mudah-mudahan para jamaah kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan predikat kepada kita orang-orang yang bertakwa dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.